الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Masya Allah, Jumat pagi yang indah. Alhamdulillah. Diawali lantunan ayat suci Al-Quran yang indah oleh Ustadz Kafi. Alhamdulillah. Surat apa Ustadz kalau boleh tahu? Ini surah Al-Baqarah ayat 25. Surat Al-Baqarah ayat 25. Ya, betul, apa makna dari surat tersebut Ustadz? Iya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Nanti ketika orang-orang beriman dan beramal soleh kemudian dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala akan digambarkan diberikan rumah di surga, di bawahnya itu ada sungai. Yang dimana sungai itu terbuat dari susu yang tidak basi susunya. Masya Allah. Dan yang kedua nanti juga ada sungai yang terbuat dari khamr tapi ladzatun lisyaribin. Artinya nikmat ketika diminum. Jadi tidak memabukkan dan juga tidak merusak. Masya Allah. Dan lain sebagainya. Jadi luar biasa banyak sekali. Dan yang kedua, ya di sana di surga nanti kita akan diberikan lahum fiha azwajum mutahharah. Apa itu Ustaz? Yaitu bidadari surga, hurun ain. Masya Allah. Jadi yang matanya itu benar-benar indah. Lalu bagaimana nih kalau misalkan ibu-ibu yang di sini, insya Allah nanti kalau muslimah yang masuk ke dalam surga menjadi ratunya para bidadari dan mereka kekal abadi di sana. Jadi ibu-ibu yang sudah masuk surga insya Allah tidak kalah cantik. Dan pastinya amin. Amin ya robbal alamin. Dan pastinya harapan setiap muslim untuk masuk surga ya Ustaz. Amin, ya betul. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Amin, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di Islam itu indah. Ibu-ibu, bapak-bapak apa kabar semuanya? Udah sholat subuh? Masya Allah, calon-calon penghuni surga. Emang beneran mau masuk surga? Mau masuk surga apa mau masuk neraka? Surga apa neraka? Neraka apa neraka? Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi masuk surga gak gampang, susah. Karena begitu banyak kenikmatan yang terdapat di dalamnya. Tapi tahu nggak? Bisa masuk surga lewat orang dalam. Oh mukanya pada kaget, maksud sih kok bisa? Tenang, pasti dalam pikirannya orang dalam itu nyogok atau gimana maksudnya. Kan cuma ada di dunia seperti itu. Tahan, jangan suzon dulu. Akan kita bahas pagi hari ini sesuai dengan tema kita. Masuk surga lewat orang dalam. Apa ibu-ibu? Masuk surga lewat orang dalam. Ini ngantuk apa gimana ini? Kedinginan? Pokoknya kita akan belajar pagi hari ini sama-sama dengan guru-guru kita yang tercinta. Jadi semangat, senyumnya mana insya Allah akan dapat berkah pagi hari ini. Amin. Jamaah.
pasti berpikir masuk surga kok bisa lewat orang dalam ya. Gimana caranya? Pasti masih pada mikir seperti itu kan. Sebenarnya seperti apa sih orang dalam yang dimaksud yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Fahri. Silakan Ustadz. Baik Mas Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak, penonton di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajah ceria-ceria semua, pengen masuk surga semua ya. Tapi mohon maaf ibu, nenek-nenek tidak ada di surga. Saya serius. Suatu hari ada seorang nenek datang ke Rasulullah dan bertanya, Rasulullah aku masuk surga atau tidak? Kata Nabi di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis nenek-neneknya. Kata Nabi kenapa? Karena nanti yang tua-tua semuanya kembali muda. Masya Allah. Mau kembali muda ibu? Mau. Kita akan kembali muda nanti di surga. Ubannya hilang semua udah nanti. Ya, keriput-keriputnya hilang semua. Tapi ada banyak hal yang bisa mengantarkan kita di surga. Surga adalah barang mahal. Surga adalah balasan paling tinggi manusia. Dan nanti di akhirat tidak ada tempat kembali selain surga dan neraka. Jadi ini nyata. Ini dekat sekali di depan mata kita. Tetapi orang-orang mengabaikannya. Nanti di surga bu. Orang-orang saling berbincang. Tiba-tiba ada seorang penghuni bertanya. Mana temanku? Mana temanku yang dulu di sekolah sama-sama denganku? Mana temanku yang dulu sama-sama menghadiri majelis taklim denganku? Mana teman-temanku yang dulu sama-sama menggalang dana untuk bencana di saudara-saudaraku di Banten, di Lampung, di Poso dan seterusnya. Dia tidak dapati saudaranya itu di surga. Lalu orang-orang berkata, dia di neraka. Dia langsung mengadukan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, la taktamilu lazzati fil jannah. Tidak sempurna kenikmatan yang aku rasakan di surga illa biwujudi fulan. Lalu dia sebutkan illa biwujudi sadiqi fulan, kecuali ada sahabatku ikut bersamaku di surga. Lalu Allah mengeluarkan sahabatnya itu dari neraka. Dia jadi orang dalam bagi sahabatnya hari itu. Ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah pergaulan. Jika kita dapati di dunia ada seorang sahabat yang rajin mengingatkan kita untuk sedekah, rajin mengingatkan kita untuk sholat tepat waktu, rajin mengingatkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Bukan kita jauhin, kita sebut dia rewel dan seterusnya, bukan. Ini adalah sahabat yang sebenarnya. Inilah sahabat yang nanti akan membawa kita ke surga. Dia akan jadi orang dalam yang akan membawa kita. Para penghuni neraka yang lain bertanya, apakah malaikat memberinya syafaat? Tidak. Apakah para nabi? Tidak. Apakah ya para syuhada? Tidak. Apakah dia beramal dengan amalan yang saleh? Tidak. Tapi sahabatnya di surga membawanya. Maka dia mendapat syafaat hari itu. Jadi orang dalam itu adalah Sahabat yang memberikan syafaat kepada kita. Betul. Dan orang-orang yang tidak memiliki sahabat nanti berkata, "Famalana min syafi'in wala sadiqin hamim" dalam surah Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. Kami tidak ada yang bisa memberi syafaat. Kami juga tidak punya sahabat yang tulus nanti. Masya Allah, berarti Mas Soni mau masuk surga melalui orang dalam atau mau jadi orang dalamnya? insya Allah jadi orang dalam Jadi ya. orang dalamnya insya Allah. Berarti saya bisa ngebantu sahabat-sahabat saya juga. Kalau nanti di surga nggak ketemu saya Mas Soni, ini tulus sekali saya minta. Panggil saya nanti Mas Soni. Begitu juga sebaliknya ya Baik, Ustadz. sama-sama kita semua sama-sama insya Allah sampai surga insya Allah. Masya Allah, Baik. jazakallah khair Ustadz. Sama-sama. Jamaah. Berarti pentingnya berteman dengan orang-orang yang soleh dan soleha seperti itu ya. Banyak manfaatnya supaya kita nanti bisa diajak masuk ke dalam surga. Dari syafaatnya teman-teman kita yang soleh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pagi ini sudah kedatangan bintang tamu juga. Ini Bapak dan anak, ada Pak Nur Rohman dan juga Uta Saputra. Mohon izin Pak, Uta boleh maju ke depan. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar Pak? Baik, baik.
Pak, Uta ini kalau di rumah gimana orangnya Pak? Dia baik, Baik, baik. cuma sekedar baik aja. Nah, pengertian. Pengertian. Ramah tamah sama orang. Masya sama Allah. orang tua juga. Masya Allah. Uta suka berantem gak di rumah sama papa? Enggak lah. Pasti kan bapak dan anak kan ada lah kadang-kadang suka beda selisih paham gitu kan. Jadi ada beda pendapat. Oh, enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau saya sebagai orang tua mendidik anak, biar anak tuh biar soleh. Nah itu keutamaan juga tuh. Saya juga berharap seperti itu. Saya juga punya anak. Jadi saya juga pengen mendidik anak supaya soleh. Caranya gimana Pak? Tadi yang seperti Bapak bilang. Caranya ya harus kita sesama sama orang dekat ya harus baik. Sama misalkan Ya. tetangga kurang ini ya kita harus kasih. Bersedekah, berbagi sesama gitu ya. Jadi gitu. Ya kita contohnya kayak almarhum Olga aja lah. Oh. Olga tuh orangnya seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang, tetangga kurang ini, Bapak kasih Pak, kasihan. Oh iya, Masya Allah ya karena almarhum juga sangat loyal dengan setiap orang ya. Sedekahnya juga luar biasa sekali ya Pak ya. Kalau Uta nih sekarang dengan Papa sudah ngasih begitu banyak wejangan, caranya begini, caranya begini. Uta apa yang sudah Uta banggakan untuk orang tua? Apa yang bisa membuat orang tua Uta tuh bangga, apa yang sudah Uta lakukan? Sebenarnya sih sebagai anak, walaupun kita udah ngasih apapun ke orang tua, nggak ada artinya kan. Ya. Bang Uta emang hari ini sampai detik ini belum ngasih kebanggaan buat keluarga Bang Uta, khususnya mama sama bapak. Tapi suatu saat nanti Pak, kalau Uta udah jadi orang besar, udah jadi orang sukses, Amin. Uta bakal banggain keluarga mama sama bapak. Amin. Masya Allah, semoga bisa jadi pelajaran juga untuk kita semua yang ada di sini. Tapi Uta ngomongnya sama Bang Billy, cara ngomongnya sama ya. Adik kakak soalnya ya Bu ya. Masya Allah. Jamaah. Jangan, ntar saya yang diganti. Situ nge-host di sini. Masya Allah. Kita belajar sama-sama pagi hari ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, mohon izin Bapak boleh ditanyain. Nanti akan ada waktunya, saya kasih kesempatan. Uta juga ya. Masya Allah. Silakan Pak, Uta kembali lagi ke tempat duduknya. Jamaah. Di awal kan udah dijelasin bahwa kita bisa masuk surga melalui syafaat dari orang lain. Teman-teman kita, sahabat kita yang soleh. Nah kalau cara masuk surga melalui keluarga kita sendiri, itu gimana caranya? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Azhari. Silakan Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak, ibu-ibu apa kabar semuanya sehat? Kalau punya tanah yang lebar, rumahnya besar, kendaraannya mewah, tapi menikmatinya sendirian, enak nggak? Tapi kalau dinikmati sama keluarga semuanya enak? Ayo Ustadz Kafi cepat berkeluarga ya. Ada 8 bocoran dari Al-Quran bagaimana kita bisa masuk surga tidak hanya lewat orang dalam, tapi orang dalam itu sendiri adalah keluarga kita. Satu coupling di surga dengan keluarga kita. Mau ibu-ibu? Mau. Yang pertama, dari sekarang didik keluarga kita, pilih tetangga yang baik. Contohnya adalah ayah kita, Nabi Adam alaihi salam, dengan keluarganya yaitu istrinya, Ibunda Hawa, itu penghuni surga. Benar nggak Bu? Apa kata Al-Quran? Faqulna ya Adam, inna hadha aduwwul lak wali zaujik. Hei Adam, kamu jangan coba-coba dekati iblis. Karena sebab kalau kamu dekati, kamu beserta istrimu akan dikeluarkan dari surga, fatashko, kamu akan celaka. Jadi dulu sudah masuk surga sekeluarga Nabi Adam dan istrinya, ibu kita Siti Hawa. Tapi karena kemudian salah memilih tetangga, salah memilih teman, gak jadi sekeluarga masuk surga. Yang kedua bocorannya, kalau mau masuk surga sekeluarga harus diikat dengan pertalian iman. Ayahnya soleh, anaknya ya tidak bisa mengikuti kesolehan ayahnya. Maka coba lihat keluarganya Imran. Keluarga Imran apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah pilih keluarga Imran untuk jadi contoh. Imrannya orang soleh, Maryamnya orang soleha, Nabi Isanya
puncak kesolehan dia menjadi nabi. Jadi kalau dibuat grafik itu makin lama, makin ke bawah, makin naik keluarga itu jadi soleh. Kakeknya soleh, anaknya soleh, cucunya lebih soleh. Kebalik sama kita. Kakeknya soleh, anaknya salah. Ke cucunya lebih salah. Jadi grafiknya menurun. Nah, yang ketiga bagaimana bisa satu coupling bersama keluarga di surga. Kita harus mampu mewarisi tradisi kesolehan di keluarga. Dan tradisi kesolehan itu diikuti oleh keluarga kita. Dalam Al-Quran. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyatahum biiman alhaqna bihim zurriyatahum. Nanti orang-orang masuk surga sekeluarga sebab dulu ternyata di dunia anaknya, keturunannya mengikuti kesolehan nenek moyangnya, leluhurnya. Mewarisi kesolehan dari keluarga itu. Ya. Tapi Ustaz, saya mau tanya lagi Ya. Pak tadi. Ini kan keluarga sudah pasti mungkin bisa membawakan syafaat buat kita ya. Ya. Tapi tadi kan kita bicara temen nih, tadi saya lupa nih. Kalau di dunia pasti saya ingat sama Ustadz, Ya. saya ingat sama Ustadz Kafi, Ustadz Faris semua. Tapi begitu nanti di akhirat kan dengan keadaan yang ramai semeraut, apa masih bisa ingat tuh Ya. Ustadz? Jadi manusia dikumpulkan dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Apakah saya sama Sony masih kenal sama ibu-ibu? Kira-kira masih kenal gak kita? Kenal. Kenal. Oh. Wa idzan nufusu zuwijat, ada ayat tazwijun nufus. Bahwa ketika ruh dan jasad dikawinkan kembali sehingga sempurna akalnya, sempurna ruhnya, sempurna ingatannya, sempurna pendengarannya. Jadi apa yang dulu kita pernah ingat di dunia dikembalikan lagi sama Allah. Maka kemudian kita ingat dosa kita ingat amal kita ingat siapa saudara kita, siapa keluarga kita. Begitu. Jadi gak bisa pura-pura lupa. Nggak ya? bisa pura-pura. Jadi gini, saya buat dosa aja deh di dunia. Kenapa? Toh di sana juga gak ada yang ingat. Salah itu. Salah ya? Salah. Sebab nanti di sana kita kenal dengan siapa yang dulu kita pernah kenal. Dibukakan lagi semua ingatannya. Benar. Oh Masya Allah, berarti ingat Bu. Di dunianya harus seperti apa ya Ustadz ya? Ya Allah, jazakallah khair Ustadz. Afwan, sama-sama. Jamaah. Pembahasan kita semakin asik, semakin menarik. Tapi nanti akan kita lanjutkan lagi karena akan ada tausiah juga nanti dari Ustadz Faris. Ustadz Faris mengenai apa Ustadz? Ada orang-orang biasa, tapi punya keistimewaan luar biasa nanti di akhirat. Wow, Ya, Masya Allah. Bikin penasaran Ustadz. insya Kalau Allah. Ustadz Azhari nanti mengenai apa? Ya salah satu orang dalam yang bisa memberi kita syafaat di surga tentu adalah Rasul SAW. Tapi tidak semua bisa menjadikan Rasul sebagai orang dalam. Apa syarat-syaratnya kita akan bahas. Syaratnya nanti akan dibahas oleh Ustadz Azhari. Jadi semakin seru, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas. Amalan puasa dan membaca Quran akan memberikan kita syafaat. Allah mengizinkan keduanya memberi syafaat untuk yang beramal dengannya. Syafaat